dan bapak guru, telah diketahui bahwa terdapat 4 jenjang kemampuan literasi peserta didik dalam rapor pendidikan yang menjadi acuan letak kecakapan literasi satuan kita. Pada praktiknya, saat sudah mengetahui posisi literasi satuan pendidikan kita, apa yang harus dilakukan? Apa saja yang perlu diperhatikan untuk meningkatkan kemampuan peserta didik di setiap jenjang kemampuannya? Lalu, contoh penyesuaian kegiatan seperti apa yang perlu dilakukan? Sebelum membahas lebih dalam, mari kita ulas kembali mengenai 4 jenjang kemampuan literasi. Terdapat 4 jenjang kemampuan literasi dalam rapor pendidikan yang digambarkan pada tabel berikut ini. Satuan pendidikan dapat berada pada jenjang kemampuan literasi yang berbeda. Dalam hal ini, posisi kemampuan literasi satuan pendidikan tersebut digambarkan oleh profil peserta didik berdasarkan kemampuan literasinya. Jika satuan pendidikan ingin meningkatkan kemampuan literasi peserta didik, maka perlu untuk mengetahui posisi jenjang kemampuan literasinya terlebih dahulu agar intervensi yang dilakukan dapat tepat sasaran. Setelah satuan pendidikan mengetahui peta kondisi literasinya dalam rapor pendidikan, maka warga sekolah dapat merancang program yang lebih terarah untuk meningkatkan kemampuan literasi peserta didiknya. Untuk itu, mari kita coba analisis apa yang perlu diperhatikan dari masing-masing jenjang kemampuan literasi tersebut. Pertama, satuan pendidikan dengan profil peserta didik berupa perlu intervensi khusus, artinya berada pada posisi jenjang kemampuan literasi jauh di bawah kompetensi umum. Pada jenjang ini, hal yang perlu menjadi perhatian adalah memastikan bahwa peserta didik memiliki kesiapan dan ketertarikan untuk mengembangkan kemampuan literasinya. Dalam hal ini, guru dapat menyediakan bahan ajar seperti teks bacaan yang sesuai dengan minat dan kemampuan membaca peserta didik. Peserta didik yang belum dapat membaca dengan fasih dapat diberi teks bacaan yang mudah dicerna. Dengan teks yang sesuai tersebut, peserta didik dibimbing agar meningkatkan kemampuan membacanya. Selanjutnya, satuan pendidikan dengan profil peserta didik berupa jenjang kemampuan dasar, artinya berada pada posisi jenjang kemampuan literasi di bawah kompetensi minimum. Hal yang perlu diperhatikan pada jenjang ini adalah pentingnya membangun minat dan kebiasaan membaca peserta didik sehingga mereka memiliki pajanan atau exposure kepada kosakata yang kaya. Peserta didik perlu diberikan bacaan yang sesuai dengan minatnya dengan elemen gambar yang membantu pemahaman terhadap isi bacaan. Guru dapat memberikan pendampingan secara individu dengan kegiatan membaca terbimbing. Guru mengecek kefasihan membaca si peserta didik dan menanyakan pertanyaan untuk memeriksa pemahaman peserta didik terhadap kosakata yang menjadi kunci pada bacaan tersebut. Ibu dan bapak dapat melihat beberapa strategi yang dapat diterapkan pada topik penguatan literasi. Selanjutnya, jika profil peserta didik berada pada jenjang kemampuan cakap, maka artinya satuan pendidikan berada pada jenjang kemampuan literasi mencapai kompetensi minimum. Hal yang perlu diperhatikan pada jenjang ini adalah pentingnya meningkatkan pajanan peserta didik terhadap teks dengan beragam tema yang tingkat kesulitannya meningkat. Guru dapat melatih kemampuan peserta didik untuk menginterpretasi materi bacaan dengan pertanyaan untuk memprediksi isi bacaan sebelum membaca, apa isi bacaan pada halaman berikutnya, atau mengambil simpulan berdasarkan beberapa fakta pada bacaan yang saling berhubungan. Terakhir, satuan pendidikan yang berada pada jenjang di atas kompetensi minimum artinya memiliki profil peserta didik yang mahir. Saat literasi dalam rapor pendidikan sudah sampai pada tahap mahir, perhatikanlah bahwa murid tetap membutuhkan tantangan agar tidak bosan. Maka dari itu, guru perlu untuk memperhatikan aktivitas atau teks bacaan murid. Dengan teks yang menarik, topik yang beragam, dan tingkat kesulitan yang semakin meningkat, guru dapat mengajak peserta didik untuk menuliskan tanggapan terhadap isi bacaan, menandai kosakata atau diksi tertentu yang menunjukkan asumsi, opini, dan bukti yang dipaparkan oleh penulis. Peserta didik juga dapat diajak untuk menganalisis pesan penulis, mengkritisi posisi penulis, dan membongkar stereotip atau praduga yang terkandung secara implisit dalam bacaan berbagai tema.
Dalam membangun analisis, peserta didik diajak untuk menghubungkan isi bacaan dengan pengalaman atau teks lain yang pernah dibacanya. Usaha meningkatkan kemampuan literasi peserta didik perlu dilakukan oleh seluruh warga sekolah. Satuan pendidikan dapat menyediakan fasilitas seperti pojok bacaan di sudut-sudut ruangan kelas, mengadakan kegiatan rutin berupa jadwal membaca di perpustakaan untuk setiap kelas, hingga merayakan bulan bahasa dengan mengadakan kegiatan perlombaan yang melibatkan kegiatan literasi. Aktivitas-aktivitas tersebut diharapkan dapat mengembangkan kemampuan literasi peserta didik secara menyeluruh. Selesai sudah pembahasan mengenai 4 jenjang kemampuan literasi di rapor pendidikan. Semoga ibu dan bapak guru sudah lebih memahami mengenai hal-hal yang perlu diperhatikan untuk meningkatkan kemampuan pada setiap jenjang, serta mengetahui contoh kegiatan penyesuaian yang dapat diterapkan. Sampai jumpa pada pembahasan berikutnya.